الحمد لله المتفضل بأبرز أنجم الهدى على تعاقب الأزمان المشيد بهم أركان الفهوم والعلوم والعرفان لذوي الاستبصار والاستبيان، فهم مصابيح الحائرين وأدلة المسترشدين ونجم المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نشكر الله سبحانه وتعالى عز وجل الذي جمعنا في هذه الفرصة الغالية وبهذه المناسبة السعيدة وفي هذه الليلة المباركة، والذي أمطرنا بمسك النعم فأثمر منه قوة الارتباط ونية الاحترام حتى نترقى إلى درجة السمو في هذا العالم. ولا ننسى أيضا أن نتكرم ونكرم ونشكر لأخي العزيز الأستاذ إرفان قدير وجميع الحاضرين من الدارسين والمدرسين والعالمين والمتعلمين والمتنبين والمدربين الذين نتسامى ذكر أسماءهم واحد بعد واحد بدون نقص احترامنا لكم جميعا. طيب، في هذه الفرصة السعيدة أيها الإخوان، حيث أنني نريد أن نبين ونشرح موضوعنا هذه الليلة باللغة العربية الكاملة. فربما بعدين نلخص باللغة الإندونيسية. فمن الجدير بالذكر أن بالنسبة للتعاليم اللغة العربية أو بالتعاليم أي لغة كانت أيها الإخوة الأعزاء، متناسبا بهذا الموضوع هذه الليلة، موضوعنا نحن نفتش ونفتح مفاتيح تعليم اللغة العربية بمدة 20 يوم. Jadi membongkar rahasia atau باللغة الإندونيسية والمعبر باللغة الإندونيسية, membongkar rahasia belajar bahasa Arab selama 20 hari mahir ke bahasa Arab. Baik. Memang hadal mawdu' mimma yujlib anzar al-jami'. Tema ini adalah tema yang sedikit menjadi perhatian teman-teman semuanya, sehingga teman-teman ingin ikut atau ingin mengetahui bagaimana apa sih atau seperti apa sih tata caranya, atau dengan metodologi dan retorika kayak gimana sih belajar bahasa Arabnya. Kok bisa belajar bahasa itu ditempuh dengan waktu yang begitu sangat singkat, 20 hari bimudah 20 yawman anda tata'atta wa anta tastati wa anta tamakkan wa takbir linutfil lughal arabiyyah bitolak, dengan cara sangat lancar. Ala kulli hal, haddith wala kharaj ayyuhal ikhwah bi anna binisbati litta'alim al-lughah ayyati lughatin kana antum tantamuna ilayh, antum tata'allamuna, antum تدرسون أي لغة كانت. أغلب الحد بالنسبة لهذا التعليم هو وأكثر المستوى وأعلى الحد وأعلى الحدود بالنسبة لتعليم اللغة العربية هذه فقط 20 يوما. أنتم يمكنكم بوسعكم أن تفتح أبواب المواقع في الإنترنتات وفي المعلومات في وسائل الإعلام أو في الأخبار أو في مصادر الموثوق بها، يمكن وبوسعكم أن تفتح بأن الحد الأعلى وحد الأكثر في تعليم أي لغة كانت هو 20 يوم. Jadi antum bisa buka mungkin bisa buka di situs-situs tertentu, di situs-situs yang terpercaya, situs-situs tertentu terkait di dalam pembelajaran bahasa apapun itu, haddul a'la wa haddul aktar, batas paling maksimal itu hanya 20 hari. Hanya 20 hari. Hanya 20 hari teman-teman sekalian. Bahasa apapun itu, Turkiyatun kana, atau Jerman kan, lughal Inggrisiyatun kan, أو أي لغات كانت، مادورية كان، سندوية كان، إندونيسية كان، كلها يمكن أن تستكركوا وتقضي أوقاتكم في تعليم تلك اللغات بمدة 20 يوما.
Fa'ayyul khutuwat allati la budda an nuwajihuha ya ustaz? Fa'ayyu tariqatin allati la budda an nastakhdimuha ya ustaz? Fa'ayyu amaliyatin allati la budda an naddiha wa nu'addiha ya ustaz? Kama arafna bi anna al-lugha kama qad ashartu fi ayyi nadawatin kanat ashartu ilaykum jami'an bi anna al-lughatu hadhihi laysat ma'lumah walakin al-lughatu hiya al-mahara. Kita berangkat dari sini dulu. Bahwa apa? Bahwa bahasa itu bukan sebuah keilmuan. Tapi bahasa itu adalah keterampilan. Keterampilan di mana? Keterampilan di lisan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan. Kita ambil sebuah khulasa. Mimma qasdistantashna wa qasdistanbatna min hadzal yani maqal al-mashhur wa muntashir wa sya'i' hadhi. Bahwa belajar sebuah bahasa tanpa menggunakan lisan mustahil akan bisa. Belajar bahasa yumkinukum an takdir fi nutqil lughah al-arabiyyah bi syaklin salis wa bi talaqah biduni an tunammi maharat kalamikum wa biduni an tunammi maharat istima'ikum wa biduni an tunammi kafahatukum fil kalam. Hadza mimma yandalahul jabin kama qala Syekh Ramadan Al-Bud. Seperti itu teman-teman. Bentar teman-temannya rambut anak tadi udah disisir tapi gara-gara banyak gerak gitu jadi rusak gitu. Jadi ya biar nggak terlalu tegang. Nah gitu teman-teman ya. Nah gitu. Jadi teman-teman sekalian yang perlu kita amati dulu pertama bahwa bahasa itu adalah keterampilan bukan sebuah keilmuan. Layaknya seperti kita belajar sepeda motor, layaknya kita belajar mengendara, layaknya kita belajar mobil, layaknya kita belajar keterampilan apapun itu, semuanya itu butuh yang namanya latihan. Nanti akan Anda paparkan strateginya bagaimana di akhir. Butuh yang namanya latihan. Butuh yang namanya latihan. Antum belajar mencoba. Dah, sekarang Anda tanya kepada antum semua. Antum belajar sepeda motor atau belajar mobil yang orang sugih ya. Belajar sepeda motor, antum kaji dulu onderdilnya semuanya bagaimana terbuat dari apa, atau langsung antum kendarai motor tersebut? Jelas, jawabannya adalah dari pertanyaan besar ini, antum langsung kendarai itu motor. Antum langsung ambil, tak jatuh, tak ya Allah, anak belajar tadi jatuh kakinya. Ya kalau jatuh bangun lagi. Dalam artian antum sudah mencoba di dalam mempelajari bahasa, mencoba praktek, salah, jangan takut salah. Salah, coba lagi. Salah, coba lagi. Salah, coba lagi sampai antum benar. Antum jatuh, ya jangan down kapan antum mau bisa pakai sepeda motor. Jatuh sekarang, aduh, anak nggak mau obat, anak mau pakai motor ya nggak bisa itu pakai motor. Ya coba lagi. Coba mulai mengendarai dari jalan-jalan yang sepi sehingga tidak memberikan darurat kepada yang lain. Coba dulu ambil dari yang paling mudah di dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa itu? Muhadatsah al-hadithiyah, muhadatsah al-mu'asirah. Seperti itu. Diambil dari apa? Yang paling mudah. Apa yang paling mudah? Ngomong dulu. Belajar speaking langsung. Kalau antum mau bisa, tata caranya al-khutwatul ula. Belajar speaking dulu. Istilahnya kita baru lahir, misalnya kita lagi salah tuh, seharusnya bukan tapi rofa, karena di awal mubtada ya nggak jadi jelas ngomongnya. Iya kan, kalau kita analogikan ya kan istilahnya, kalau kita analogikan dari kita dimulai tidak tahu apa-apa, istilahnya kita tidak tahu bahasa Arab misalnya, tidak tahu bahasa Arab. Ya kita kalau misalnya nih mau belajar bahasa Arab, tapi diambil dari grammarnya dulu, diambil dari qawaidnya dulu, ya nggak jadi ngomong. Kalau mau ngomong anak uridu jadi apa? Uridu jadi apa? Ya ribet amat. Jadi tidak heran sehingga timbullah sebuah justifikasi atau anggapan-anggapan atau tumpah-tumpah teman-teman yang belajar, ngapain sih belajar bahasa Arab? Ribet amat ya? Ya iyalah. Ribet tuh, ente belajarnya langsung ambil kawaid. Ya, ente belajarnya langsung ke grammarnya, langsung ke peraturannya, istilahnya kalau motor, langsung ke order dealnya, ya bingung. Ente bukan ahli motor.
Gitu loh. Makanya teman-teman, kita terus anta ta'allam, yakni bisyaklin dari takallam, ngomong. Sama kayak nama kursus anak ya takallam. Ya ada informasi dulu, istilahnya ada iklan dulu. Kayak gitu. Saya anak minum kopi dulu ya. Anak tuh santai gitu teman-teman, nggak pegang gitu loh, ngisi seminar santai, nanti dibuka pertanyaan. Bagaimana Tat? Selama 20 hari tersebut, apa aja yang harus kita lakukan? Apa aja yang harus kita step-stepnya bagaimana ya Ustaz? Awalan, fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah bi muddat 20 yawman. علينا أولا أن نطبق كل المهارات في تلك اللغة كما قد عرفنا أن المهارات هي الأربعة في اللغة هذا على الأكثر على الأشهر يعني يجي ngakak silafadal ngakak aja dulu على الأكثر هذا المهارات الأربعة مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة ومهارة الكتابة. فما موقفنا في استخدام هذه المهارات؟ لا تنفصل ولا تفرق هذه المهارات الأربعة، لأن هذه المهارات الأربعة كلها جزء لا يتجزأ والتكامل. Jadi 4 keterampilan ini, jika kita ingin cepat, 4 keterampilan ini jangan pernah kita pisahkan. Karena banyak sekali sekarang metode-metode pembelajaran kelas mufrodat, kelas istima, kelas kalam, kelas ini dipisah-pisah. Ya lama, yo yang ada 20 tahun, 10 tahun, 1 tahunnya nggak bisa-bisa, men. Ada bimbabil mubalaghah. Jangan heran ketika misalnya teman-teman dalam mempelajari bahasa sehingga menghabiskan waktu 6 bulan atau bahkan 1 tahun atau bagaimana, yaitu ana utilakumul masadir wal maraji fi mahadi mahadar lughah wad da'wah mundu kuntu taliban fi mahadar lughah wad da'wah. Penggemblengan tergencar, penggemblengan terkuat di Ma'had ana itu adalah memanfaatkan hari 20 hari pertama santri ketika masuk ke pondok pesantren. Jadi digembleng bahasa Arab selama 20 hari. Jadi situ ya di situ yang digunakan manhajiyatul ula allati tudarrasu fihi al-asatidah ala wa hiya al-muhadatsah. Muhadatsah. Dengan muhadatsah, karena tadi kita tidak bisa memisahkan antara 4 maharah ini, maharatul istima', maharatul kalam, maharatul kitab, maharatul qiraah. Kita dituntut untuk sering istima'. Ingat, jangan dipisah. استماع كلام العرب، استماع يعني كلام استماع النصوص من العربية كلها استماع. Yang kedua, nahnu nutallabu wa mulzam ini rambut ana ini terus mulzam أي ماذا؟ mulzam بقراءة النصوص العربية. نحن نستطيع أم نحن لا نستطيع؟ أو إذا كنا نستطيع فاعمل بقدر المستطاع. Seperti itu. Jadi kita dituntut untuk membaca redaksi Arab apapun itu. Karena dari setiap metodologi itu ada tuntutan tersebut dan ada fadail dan hikmah kepada kita. Salah satu tujuannya yang pertama, kenapa kita dituntut untuk membaca sering membaca qiraat fi qiraatin nusus al-arabiyyah? Hada kulluha laysa bil fahmi fahasab wa laysa bil بالحفظ فحسب بل لجذب ذوق اللغوية في ألفاظنا وفي لساننا العربي. Tujuan terutama untuk memperlancar, untuk istilahnya tuh kalau motor tuh oli mesin tersebut ya harus dikasih oli. Olinya kalau motor ya mungkin oli top, oli apa. Ya kalau kita olinya apa? Qiraah. Dilancarin dengan qiraah. Tapi kan anak nggak ngerti ta. Tapi kan anak nggak ini ta. Tapi kan itu orang-orang yang biasa ngomong tapi itu nggak bakalan bisa. Al-qira'atu faqad yahtaj ila iqra', baca. Udah, mau ngerti, mau enggak, mau tahu qawaid, mau enggak, baca. Karena tujuannya laisil fahmi fahasab, tujuannya untuk di mau mendzauq al-lughawiyyah fi al-fadil. Tujuannya untuk membangkitkan cita rasa. Harus ada chemistry dulu gitu loh. Misal antum nggak bisa katakan ana ini. Antum tidak bisa katakan misalnya antum tidak bisa
mengatakan kalau anaknya orangnya baik atau orangnya bagaimana sebelum antum merasa nyaman dulu sama anak. Antum tidak bisa, anak sama Ustadz Irfan misalnya, sama Ustadz, anak nggak bisa bilang Ustadz Irfan, oh Ustadz Irfan tuh masya Allah serius besar banget mahasiswa. Ustadz Islam bagaimana, baik banget, belum apa-apa, nggak bisa. Harus ada kenyamanan dulu, kenal, bertemu, ngopi bareng, diajak program, diajak seperti ini, diajak seperti ini. Ketika anak udah kenal, mulailah timbul rasa nyaman. Sebagaimana antum dengan pacarnya antum yang pacaran, misalnya. Yang bagaimana? Antum pasti ada PDKT dulu kan? Sebelum antum mengetahui semua sifat-sifat calonnya antum itu, semuanya sifat kesempurnaan dia, pasti harus ada PDKT dulu kan? Tidak bukan berarti sebelum itu antum harus mengajari. Memang kenali untuk mengetahui sifatnya. Antum apa? Apakah antum langsung bawa kiai, bawa dokter, bawa ini psikologi semuanya? Tidak, tapi antum deketin apa? Oh, orangnya lembut ya. Oh, orangnya nggak sombong ternyata ya. Ternyata. Oh, orangnya lucu juga ya ternyata ya. Oh, begini. Kenal, akhirnya nyaman. Begitu juga di dalam qiraah. Di dalam di sini. Misal, anak apa yang ada dalam kitab ini, misalnya sebelum kita baca, ngerti atau tidak ngerti? Oh, ta'rifut taharah, bagi dia juga ada tahu membaca bahasa hadis. Jadi baca dulu, baca, perbanyak baca, apalagi untuk melancarkan melancarkan lisan kita. Bagaimana kayf yani takun wa atba'at alsinatuna hadhihi lisan al-lugha al-arabiyyah. Bagaimana biikrar fil qira'ati an-nusus al-arabiyyah. Nanti kalau mau cepat lancar ngomongnya cacus gitu kan? Ya, perbanyak baca. Nah, kedua, yang terakhir terkejut Ustaz. Oh, terkejut. Kemudian maharat belajar menulis ketika ini harus berjalan bareng. Antum pada saat ini sebenarnya dalam satu hari antum misalnya antum di situ harus ada kitabiyah, kitabah. Harus ada tasbih, kalam. Makanya di mana-mana anak selalu anjurkan di kursus-kursus atau di marafid at-ta'limiyah yang bagi yani ala kulli al-mawadil muqarrarat an yutabbiquha dzikr arba'ati idza kanat tu'allamu fihi al-lugha al-arabiyyah aw ayyi lughatin kan. Jadi harus ada materi baca, materi qiraah, materi kalam, materi kitabah, ada praktek materi kalam, materi kitabah, materi kalam dan materi qiraah, ada penguasaan materi istima', materi kitab, materi qiraah, materi kalam dan materi kitabah. 20 hari, jangankan 20 hari, apalagi udah punya dasar ya. Kalau udah punya dasar, keras. Anda tidak berbicara yang sudah punya dasar, tapi ini yang masih belum punya dasar di dalam memahami dasar, di dalam bisa untuk bahasa Arab. Suara Anda terputus-putus, tak? Enggak sih, kalau di sini enggak, mungkin teman-teman ada sebagian yang putus-putus. Iya. هذه ما تتعلق بالمهارات اللغوية التي لا يمكننا ولا نتأتى أن نفرق وننفصل به. Dan ini adalah terkait keterampilan di dalam bahasa yang ada 4. Kalau bahasa Arab yang ada 4 yang tidak bisa kita pisahkan. Jangan dipisah-pisah dalam satu waktu. Jangan dipisah-pisah. Kemudian yang kedua, al-strategiyat. Strategi untuk kita sebagai personal, strategi untuk kita pelajar, strategi untuk kita pecinta ketika kita ingin menguasai awalan. Hunaka alaikum wa hadits wala haraj. Hadits wala haraj hadis. Alaikum an tahfadhu al-mufradat wa tutabbiquha. Naqul an tahfadh al-mufradat wa tutabbiquha. Yang kedua, yang pertama. Tahfadz mufradat wala tansa an tutabbiq. Kebanyakan orang ngapal kosakata ngapal doang sampai hafal kamus munawwir, kamus mu'jam, kamus kita. Yakin fil nutuk.
Ma hadhi. Penutuk mafi. Asya wa kalla hadha. Penutuk nggak ada. Karena apa? Karena ngapalnya cuma ngapal. Ngapalnya bukan praktek. Masalan, ana al-an ahfad ma yata'allaqu bil fi'liyah, masalan jumlah di kata-kata kerja. Akala yakulu aklan makan, syariba yashrabu syurban. Biduni tadqiq. Hada baqi jiddan fil husul. Ini lama banget untuk antum mendapatkannya. Misalnya kalau ana daripada antum menghafal 20 kosakata per hari misalnya atau 10 kosakata per hari tanpa praktek, ahsan antum ngapal 3 kosakata per hari di tadqiq dengan praktek. Misalnya akala, oh ya akala itu artinya makan ya. Misalnya, oh ini apa? Oh ini gahwa. Oh ini apa? Ini apa? Ini apa? Oh mampus. Ini kerupuk. Oh mampus. Akala mampus. Misalnya Ustadz Irfan makan kerupuk. Ustadz Irfan mulai menyusut. Akala kan makan. Ustadz Irfan nama orang ya. Ustadz Irfan akala mampus. Begitu terus dikembangkan terus. Pada fi'ina dzalik nahnu nata'allam kama ta'allamna hifdzul mufradat, ta'allamna kadzalika takwinul jumlah. Bagaimana cara mengembangkan dan menyusun sebuah jumlah. Nah, di sini mungkin nanti diajarkan di kelas yang biasanya kalau di Ma'had Takalam itu ya, biasanya itu diajarkan ini. Dan di sini juga nanti bakalan diajarkan bagaimana kita menyusun sebuah jumlah. Menyusun sebuah jumlah, takwinul jumlah, وبعدين أنتم تتوغلون وتندرجون إلى تعبير المقيد وتندرجون إلى تعبير مقيد وتعبير الحر وكيفية كتابة الفقرات والكتابة. Itu di dalam cara penyusunan. Pokoknya dalam penyusunan sebuah kata, pertama antum susun kata fi'il, susun kata benda. Cukup. Cara penyusunannya itu nanti diajarkan. Bagaimana 1-2 kata bisa menjadi ribuan kata. Bagaimana 1-2 kata bisa berkembang sebanyak-banyaknya. Dengan ada metodenya. Namanya disebut dengan manhaj takwin al-jumlah. Ketika antum sudah bisa menyusun sebuah jumlah, otomatis antum sudah bisa menyusun. Ketika misalnya di dalam metode ini, antum sudah bisa menyusun. Antum masuk ke takbir al-muqayyad yang menunjukkan bahwa antum di situ sudah bisa menyusun. Tapi untuk ngomong lancar sulit misalnya. Uridu illal udahlah, masih terbata-bata. Nah, itu namanya takbir al-muqayyad. Nah, nanti ketika takbir al-muqayyad tersebut, ketika antum sudah mulai belajar di takbir al-muqayyad selama 1, 2, 3 pertemuan, antum baru masuk ke takbirul hur, ungkapan yang bebas. Ungkapan yang bebas. Pokoknya ketika kita mulai berungkap yang bebas, misalnya antum disalahin, maka yang salah itu bukan antum, tapi yang nyalain antum. Itu namanya takbirul hur. Baru ketika sudah bisa ditakbirul hur, ungkapan antum sudah bagus, masukkan istihsan, tazyin lughat, habis itu belajar kaifiyatul faqarat wa kitabatul faqarat wa kitabatul maqalah. Halo? Ya, halo Ustaz. Halo? Ya. Aduh, ini udah cukup untuk sesi pertama, Tad. Bentar. Nah, kemudian tadi selanjutnya, ini untuk belajar sebuah ungkapan, belajar cara menyusun dan cara mengembangkan dan cara mengembangkannya. Kita sudah menghafal kosakata, pada saat itu juga kita mulai belajar mengembangkannya, dan dalam menghafal kosakata tersebut harus dibarengi dengan praktek. Dan di dalam pengembangan di situ juga kita yahtaj ila ilmil qawaid qalil jiddan. Kita butuh menggunakan qawaid sedikit, sebisanya, seperlunya aja untuk merangkai. Nah, summa ba'da tilkal lahadzat, ketika kita sudah belajar di situ, kita menggunakan beberapa strategi untuk lebih mempercepat lagi. Ayo strategi ya Ustaz. Banyak strategi. Tinggal nanti kita ambil mana yang lebih bagus. Ada strategiat munadarat, ada strategiat yang sudah Anda sebutkan tadi, takbir muqayyad, takbir rukur, pokoknya kamilan strategiat seperti itu teman-teman sekalian. Lakin la tansa awal antum tahfadz mufradat mutaqabbiqaha wa ta'lim takwin wa tatwir wa tanmiyatul jumal
وبعد ذلك أنتم تنمي مهارتكم في الكلام وفي الأخير أنتم تتعلموا الكتابة وتقدم dan antum presentasikan apa yang sudah antum tulis. Fil fasl, kelas itu juga. Seperti itu teman-teman. Yumkin hadza yani al-hawashi wal yani wal malda mimma yanbaghi an nulqi lakum jami'an, dan semuanya itu teman-teman sekalian, strategi apapun itu ya teman-teman. Karena bagi anak strategi atau metodologi pembelajaran itu tidak ada metodologi terbaik kecuali ini. Bisa mempermudah sebuah pembelajaran dan mampu memotivasi. Ustadz dengan metodologi terbaik adalah ustadz yang jago memotivasi. Yang kedua, mempermudah pelajarannya. Seperti itu. Nah inilah. Dan semuanya itu harus ada apa? Harus ada respon dari ustadz dan murid. Jadi ustadznya semangat, antum juga. كلها سوف تتحقق وتتجسد يعني الأمنيات والأغراض في تعليم هذه اللغة الشريفة بالحماسة والشجاعة حتى تتذوقون وتنجحون إلى مهارة اللغة العربية الممتازة الجميلة. ربما هكذا مما يعني ينبغي عليكم أن نلقي، فبعدين نفتح لكم يعني أبواب الأسئلة والجواب حتى أنتم تطرحون السؤال إلي. ولا تنسوا أنتم أن تتابعوا Instagram Hagi, jangan lupa antum follow ana itu kan, ya seperti itu.